هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis dan di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih kita sampaikan kepada pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur Telaga Sakinah, dan kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi wasilah untuk adanya kajian di malam yang berbahagia ini. Di malam yang berbahagia ini kita akan membahas sebagaimana telah disampaikan, yaitu 3 landasan utama yang merupakan pokok-pokok landasan dari dinul Islam. Setiap mukmin wajib mengetahui 3 landasan pokok ini dan wajib baginya untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Dan 3 dasar ini sebagai dasar utama bagaimana kita menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim mukmin yang hak. Tiga landasan yang kita akan pelajari secara singkat ini adalah untuk membentengi akidah kita semua dari setiap bentuk-bentuk syubhat, fitnah yang muncul hari ini, yang akan merusak dari sisi akidah kita dan keislaman kita dengan munculnya istilah-istilah yang baru yang dimunculkan juga oleh musuh-musuh Islam, seperti istilah toleransi, radikalisme, radikal, dan yang semisalnya, atau dengan istilah intoleran dan sebagainya. Yang dari istilah-istilah ini punya tujuan untuk menjauhkan orang Islam komitmen dengan Islamnya. Karena apabila ada orang yang komitmen kepada Islam, menjalankan Islam, maka sering ada tuduhan umpamanya, oh ini radikal, atau dikatakan intoleran. Maka wajib setiap mukmin memahami 3 dasar utama ini dalam menjaga keislaman yang benar dan akidahnya yang benar dan keimanan yang benar. Karena tentunya tidak ada agama yang rahmah selain agama Islam. Tidak ada agama yang penuh kasih sayang kepada manusia selain Islam.
Karena wajib dipahami oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, dan bahkan oleh manusia semuanya. Allah telah mensifati dirinya dengan sifat rahmah. Dalam ayat yang paham kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghafurur Rahim. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Di mana Allah telah mensifati dirinya dengan sifat rahmah, dengan sifat kasih sayang. Begitu banyak ayat yang menunjukkan sifat kasih sayang Allah. Semua muslim mengenal ayat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hafal surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Setiap kita sering mendengar Ghafurun Rahim, Maha Pengasih, Maha Pemberi Pengampun, dan Allah Ta'ala Maha Penyayang. Bahkan Allah berfirman, wa rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmatku mendahului murkaku. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa nabiyuna Muhammad sallam nabiyur rahmah. Lalu nabi kita pun dinamakan dengan nabi rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Wa qad qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta. Wa hada dinur rahmah, dan agama ini pun agama yang penuh kasih sayang. Maka dari tiga landasan tadi, Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmah, dan Nabi kita pun dinamakan dengan Nabiur Rahmah, dan agama Islam dinamakan dengan Dinur Rahmah. Maka mesti orang yang radikal dengan Islam adalah orang yang rahmah. Radik dalam arti komitmen, bukan dalam arti melakukan aksi teror, tapi arti dari radik itu artinya komitmen. Dia teguh memegang agamanya, dan dipastikan orang yang memeluk Islam dengan benar, dia akan memiliki sifat rahmah. Mencontoh, mengikuti sifat Allah, meniru sifat Allah yang rahmah. Walaupun sudah barang tentu rahmat manusia tidak akan sama dengan rahmat Allah. Dan kita pun akan mengikuti sifat Nabi kita Muhammad SAW, ia memiliki sifat rahmah. Dan kita pun akan mengamalkan dinul Islam yang mana syariatnya adalah rahmah. Jadi dipastikan kekerasan setiap perkara yang menentang dengan Islam, setiap keburukan, setiap perkara yang akan membuat keburukan di alam semesta ini adalah setiap perkara yang bertentangan dengan Islam. Dan setiap mukmin wajib memahami ini. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, mungkin antum udah pernah belajar, walaupun tingkat pemahaman kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setiap di antara kita
bertingkat-tingkat. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma salasi hadhil masail wal amalu bihimna. Ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga mencontohkan yang tadi, karena Allah punya sifat rahmah, Nabi kita dinamakan dengan Nabi Rahmah, dan agama ini adalah agama rahmah, maka beliau juga artinya menjalankan ini semua. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bahwasanya wajib kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk mengetahui 3 perkara dan untuk mengamalkannya. Yang apabila seorang mukmin mengamalkan 3 pokok ini, berarti ia memegang Islam dengan benar. Dan apabila ia meninggalkan, menyelisihinya dan tidak mengamalkan 3 prinsip ini, maka dia tidak mengamalkan Islam dengan benar. Qala al-ula anallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ina rasula faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asaw fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdahu wabila. Beliau mengatakan, yang pertama, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dan Allah telah memberikan rizki kepada kita. Allah menciptakan kita dan Allah memberi rizki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita dengan sia-sia. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa diutus Rasul, tanpa diturunkan kitab. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Dan dalilnya, kata beliau, surah Al-Muzammil ayat 15 ayat 16. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, salah satunya adalah Musa alaihi salam. Fa asa fir'aunur rasula, lalu Fir'aun maksiat, kufur, durhaka kepada Rasul. Fa akhadnahu akhdahu wabila, maka kami pun mengadabnya dengan adab yang pedih. Ini landasan yang pertama ya. Nanti kita jelaskan. Atsaniyah, anallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi landasan yang pertama, poin yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja ya. Tapi Allah mengutus seorang Rasul, siapa yang mentaatinya masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadanya dia akan masuk neraka. Yang kedua, bahwa Allah tidak ridho
disekutukan. Jadi Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Allah tidak ridho untuk disekutukan dalam beribadah kepadanya. Tidak ridho untuk adanya sekutu, atau tidak ridho dari hambanya untuk menyekutukannya, baik dengan para malaikat ataupun para nabi. Ya, tidak boleh, dan Allah tidak ridho kalau kita menyekutukan Allah, di mana kita beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada yang lainnya, baik yang menjadi sekutu itu seorang malaikat ataupun seorang nabi. Dan dalilnya adalah surah Jin ayat 18. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah dengan sesuatu atau dengan seseorang. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam berdoa dan dalam beribadah. Asali satu, yang ketiga katanya, anna man ata'a ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatul man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Poin yang ketiga, siapa yang taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, bapak, ibu, anak, kakak, adik, atau keluarga. Tidak boleh orang yang mentaati Allah dan mentauhidkan Allah, mentaati Rasulnya, lalu dia berloyalitas, mencintai, meniru orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi di sini seperti apakah toleransi menurut Islam, dan bagaimana rambu-rambunya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, di ayat terakhir, kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada yaumul akhir, kepada Allah dan yaumul akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Orang-orang yang tidak berloyalitas kepada orang kafir itulah orang-orang yang telah ditulis dalam hatinya iman. Berarti orang-orang yang berloyalitas kepada orang kafir, maka itulah orang-orang yang tidak ditulis dalam hatinya iman, dan imannya tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan mereka pun dikuatkan
Maksudnya biruhim min. Maksudnya di sini adalah dengan malaikat. Dan merekalah yang akan dimasukkan ke surga yang mengalir di dalamnya sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu yang dinamakan dengan Hizbullah, tentara-tentara Allah. Dan tentara-tentara Allah itulah mereka yang akan beruntung. Nah, kalau orang mukmin berpegang teguh kepada 3 prinsip ini, apakah akan dianggap orang-orang yang akan membuat kerusakan itu? Akan membuat keonaran? Maka wajib kita pahami dengan benar bahwa agama Allah, dinul Islam, dari semua prinsip yang ada dalam agama Islam adalah dinur rahmah. Karena kita tadi udah menjelaskan 3 landasan. Allah zat yang menciptakan alam semesta ini adalah disifati dengan sifat rahmah. Maka semua hukum Allah itu rahmat. Karena zat Allah Maha Rahmat kepada hambanya. Dan Nabi kita dinamakan dengan Nabi Rahmah. Maka semua aturan yang datang dari Nabi SAW adalah rahmah. Dan dinul Islam pun dinamakan dengan dinul rahmah. Agama yang selalu memberikan kemudahan. Maka dipastikan semua prinsip dalam Islam itu rahmah. Semua aturan, semua pemikiran, semua ide yang di luar Islam tidak akan rahmah. Yang rahmah itu dinul Islam. Maka wajib orang muslim mengatakan ha'anada, saya ini yang akan menjalankan rahmah di alam semesta ini. Tidak boleh orang muslim menjalankan Islam dia merasa takut dengan dituduh radikal, dengan dituduh intoleran, atau makna mana yang baru yang dibikin oleh musuh-musuh Islam yang diucapkan oleh sebagian umat Islam hari ini. Kenapa? Karena Islam dinur rahmah. Agama ini agama yang penuh kasih sayang. Semua prinsip yang ada dalam Islam, baik yang berkaitan dengan akidahnya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukumnya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jual belinya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan munakah, semuanya rahmah. Semuanya rahmah. Prinsip Islam berkaitan dengan akidah jelas ya. Prinsip Islam yang berkaitan dengan syariat, dari mulai kita mungkin jinayah, hudud, hukuman-hukuman, pencuri dipotong tangannya, pezina diranjam atau didera, yang membunuh dibunuh, yang meminum khamr didera, itu rahmah. Apa yang dipikirkan oleh manusia tentang apa yang dinamakan hak asasi manusia itu bohong belaka, itu tipu daya syaitan laknatullah. Karena semua prinsip Islam itu rahmah, menciptakan rahmat bagi manusia. Maka hanya orang-orang yang dinamakan ulil albab, orang-orang yang cendekiawan, yang paham kepada rahmah hukum Islam. Allah berfirman, wa fil qisasi hayatun liulil albab, dan dalam kisas itu ada kehidupan bagi ulil albab. Maka orang yang menentang hukum kisas itu bukan ulil albab, mereka bukan kaum cendekiawan menurut Quran. Mereka adalah orang yang tahu tentang masalah ini, adalah ulil albab. Allah yang bilangnya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta yang bilang, bukan Ustaz Abu Qatadah. Itu jelas sekali. Hukum yang berkaitan dengan jual beli, dilarangnya riba, dilarangnya goror, dilarangnya khida, kadib, dilarangnya riba, dilarangnya tipu daya dalam jual beli,
diperintahkan kita untuk jujur dalam timbangan, jujur dalam takaran, jujur dalam meteran. Itu semuanya adalah rahmah. Dilarang jenis perjualan ini tidak boleh, tidak boleh. Semua prinsip yang ada dalam pernikahan adalah rahmah. Termasuk Allah membolehkan laki-laki nikah lebih dari satu. Rahmah bagi alam semesta. Karena Allah mentakdirkan wanita lebih banyak dari laki-laki. Wanita yang mana yang mengklaim dirinya rahmah, yang dia tidak mengizinkan suaminya untuk ta'adud. Karena prinsipnya para ibu, kalau berpikir dengan normal, 1:9, bahkan di akhir zaman 1:50 orang. Imam membiarkan para wanita berzina, imam membiarkan banyak wanita tidak pernah menikah, dan Allah memberikan solusi. Rahmah. Orang yang menentang ta'adud, bahkan membuat undang-undang untuk tidak ada ta'adud, itu termasuk orang yang tidak punya rahmah. Karena Allah yang Maha Tahu, yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita berpasang-pasangan, dan mentakdirkan wanita lebih banyak dari laki-laki. Rahmah semuanya. Jadi ini prinsip Islam, semuanya rahmah. Allah Ta'ala menjadikan hak menceraikan laki-laki bukan perempuan. Karena Allah telah mentakdirkan sikap, kemampuan berpikir, tahan, kesabaran adalah laki-laki lebih tangguh ketimbang perempuan. Kenapa? Kalau hak menceraikan adalah perempuan, maka banyak orang cerai setiap hari itu. Karena umumnya wanita setiap ada kesulitan itu ingin kata-katanya dicerai gitu. Sebagaimana seorang laki-laki yang kurang cara berpikirnya memberikan ancaman kepada istri dengan cerai gitu. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini prinsip ya, bahwa Islam adalah dinur rahmah. Semua prinsip yang ada dalam Islam itu rahmah. Bahkan wajib dipahami oleh kita, perang dalam Islam rahmah. Karena perang dalam Islam tujuan utamanya bukan sekedar mengalirkan darah. Tujuan perang dalam Islam bukan kaumiyah, bukan mempertahankan suku semata, dan bukan mempertahankan jengkal-jengkal tanah semata, bukan. Bukan kaumiyah. Orang berperang dalam Islam. Tapi Nabi SAW telah memberikan kalimat yang sangat agung. Man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fisabilillah. Dalam Islam, orang dibunuh ada beberapa sebab ya. Ada dalam bentuk hudud seperti diranjang, seperti dikisos. Ada yang boleh diperangi. Yang memeranginya adalah pemimpin muslim, bukan seorang-seorang. Siapa yang boleh diperangi? Yang pertama, kutong utorik, begal-begal itu. Bahkan mereka disalib. Kemudian siapa? Orang yang bersekongkol ingin kudeta kepada pemimpin yang hak, kepada Amirul Mukminin, diperangi. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang Khawarij, lain laqaituhum laqataltuhum qatla adin. Dan Nabi SAW, kalau aku ketemu dengan orang-orang Khawarij, maka aku akan memerangi mereka sebagaimana kaum Ad diperangi, dibinasakan kaum Ad. Kemudian siapa yang menukar agamanya? Kemudian orang kafir harbi yang memerangi, mereka bukan kafir mu'ahad,
mereka bukan kafir musta'man, mereka bukan kafir dhimmi. Maka diperangi. Untuk apa? Dua tujuannya. Himayatud din wa himayati dam al-insan. Apa tujuan dari jihad itu? Pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga darah manusia. Jadi semuanya rahmah, hatta perang rahmah dalam Islam itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memegang prinsip Islam, orang yang memegang prinsip-prinsip Islam itu akan menciptakan rahmah. Dan prinsip Islam ini dari sekian ratusan prinsip digabungkan dalam 3 prinsip ini. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita. Dalil-dalilnya sangat jelas sekali. Waladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kalian perbuat. Waladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah menetapkan ajal. Itu dalam surah Al-An'am ayat 2. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum. Surah Al-A'raf ayat 11. Sungguh kami telah menciptakan kamu dan telah membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min ma'in masnun. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 15. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan itu. Benar dalam surat ya, yang paling terkenal oleh kita adalah surah Al-Hujurat, surah Ad-Dariyat, surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, Allah yang memberi rizki kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita. Ada ayat yang umum. Wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang yang melata kecuali rizkinya atas Allah. Dalam surah Ad-Dariyat tadi apa? Innallaha huwa Razzaqu dzul quwwati al-matin. Ya, itu pada ayat 58. Bahkan Allah bertanya, di mana pertanyaan ini istifham untuk ikrar. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah. Katakan, siapa yang memberi rezeki kamu? Apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, katakan adalah Allah. Dan ayat-ayat yang banyak sekali. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita seperti binatang, tidak diperintah, tidak dilarang. Maka Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul, menurunkan kitab, ya, menurunkan syariat kepada kita. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 115 116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Artinya akan ada dihisab, akan ada hukuman, akan ada apa? Pahala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, itu dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa Allah akan membiarkan dia begitu saja, dalam arti sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang.
maka Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Ya. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga dan selamat. Dan siapa yang maksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka, akan diadab, akan celaka dan masuk neraka. Nah, poin yang pertama yang merupakan prinsip dalam agama kita, yaitu wajibnya beriman kepada Rasul. Wajib beriman kepada Rasul mencakup dua poin yang sangat penting. Jadi wajib mengamani dua poin yang sangat penting. Yang pertama adalah membenarkan tentang kenabiannya, kerasulannya. Dan yang kedua, kita wajib mengikuti, membenarkan, mengamalkan semua syariat yang dibawanya. Jadi wajib atas kita membenarkan bahwa dia seorang Rasul, bahwa beliau adalah seorang Rasul. Dan yang kedua adalah mengikuti semua syariat yang dibawanya. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat Rasul. Dalilnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada umat kecuali ada sang pemberi ancaman. Tidak kosong dari seorang pemberi ancaman. Kita yakini setiap umat ada rasulnya. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain seperti dalam surah An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa isa wa ayyuba wa yunusa wa huruna wa sulaiman wa ataina dawuda zabura wa rusulan qasasnahum alaika min qabli wa rusulan lam naqsushum alaika wa kalamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Nah, lihat dalam ayat ini Allah berfirman, sungguh telah aku wahyukan kepadamu sebagaimana telah diwahyukan kepada Nabi Nuh. Dan ini Rasul yang pertama. Dan kepada nabi-nabi setelahnya, sebagaimana kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub wal asbat, dan kepada Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kepada Daud adalah Zabur. Sebagian Rasul kami kisahkan kepadamu dan sebagian Rasul tidak kami kisahkan kepadamu. Dan Allah berbicara dengan Musa langsung. Apa tugas para Rasul? Mereka memberikan kabar gembira dan mereka memberikan kabar ancaman. Yaitu para nabi ini menyebutkan perintah-perintah Allah lalu menyebutkan ganjaran-ganjarannya. Dan para nabi ini memberikan penjelasan larangan-larangan Allah lalu mereka memberikan ancamannya. Supaya apa? Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul supaya tidak ada argumentasi bagi manusia di hadapan Allah ketika mereka maksiat dan kufur kepada Allah. Bahwa Allah telah mengutus para nabi, telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab.
Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Ta'ala maha gagah dan maha hikmah. Nah, sangat indahnya ayat ini diakhiri dengan kalimat azizan hakima. Ya. Dalam arti Allah bergabung padanya dua sifat, gagah, kuat, maha besar siksanya, tapi Allah hakim, bijaksana. Yang menunjukkan bijaksana Allah, Allah tidak mengadab hambanya kecuali setelah diutus nabinya, telah diutus rasulnya, dan telah diturunkan kitabnya. Allah bijaksana. Dan Allah pun maha gagah, dalam arti nanti yaumul kiamat tidak ada manusia yang akan bisa membantah Allah. Maka Allah maha gagah. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini menjelaskan prinsip yang sangat agung, bahwa manusia ini celaka, binasa jika tidak mengikuti Rasulnya. Allah mengutus Rasulnya kepada setiap umatnya, kepada setiap hambanya, mengutus Rasulnya. Setiap kaumnya yang durhaka kepada Rasulnya, maka mereka akan celaka. Setiap umat yang tidak mengikuti syariat Rasulnya, dia akan celaka. Lalu semua kitab telah mengasih tahu Rasul yang terakhir adalah Muhammad. Maka semua manusia, ini keyakinan umat Islam, yang tidak beriman kepada Rasul terakhir, yaitu Muhammad SAW, maka mereka kafir dan mereka akan kekal di neraka. Setiap manusia yang tidak beriman kepada Rasul yang terakhir, mereka akan diadab dan mereka akan dibinasakan sebagaimana kaum-kaum sebelumnya Allah Ta'ala binasakan ketika mereka durhaka kepada Rasul mereka. Ya. Silakan antum lihat dalam surah Al-A'raf. Bagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan dari ayat 56 dan setelahnya. Allah menyebutkan di sini, wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Allah mengkisahkan Allah mengutus kepada kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Kemudian kaum Ad ini mereka durhaka kepada Allah. Ya. Di mana di sini dikatakan qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi innalanaraka fi safaha wa innalanadunnaka minal kadibin. Maka orang-orang yang pembesar-pembesarnya berkata dari kaumnya, sesungguhnya kami tidak melihatmu wahai Hud kecuali orang yang pinggiran. Artinya orang-orang bodoh gitu. Maka Allah membinasakan mereka. Bagaimana kaum Ad dibinasakan? Dibinasakan dengan suara geledeg, yang mereka menjadi manusia yang hancur bagaikan pohon-pohon kurma yang melepuk ya. Jadi bergelimbangan begitu. Ya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman dan menjelaskan kaum setelahnya. Ya. Allah berfirman ya, dan menjelaskan nabi yang setelahnya, setelah Nabi Hud ya. Allah Ta'ala juga mengutus kepada mereka, salah satunya adalah Nabi Saleh. Allah berfirman, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud, saudara kalian adalah Saleh, lalu kaumnya durhaka. Salah satu kaum Nabi Saleh diuji dengan seekor unta ya, di mana mereka mendustakan Nabi Nuh
dan meminta salah satu ciri kenabiannya. Maka Nabi Soleh berdoa, lalu keluar seekor unta. Itu unta apa? Betina, keluar dari batu. Lalu mereka dilarang untuk membunuhnya, maka mereka membunuhnya. Lalu Nabi Soleh berkata, silakan kalian untuk berpoya-pola selama 3 hari. Jadi suruh berpoya-pola selama 3 hari, karena akan datang apa? Adab. Maka mereka, orang-orang kafir pembesarnya, berkata kepada kaumnya, mari kita bunuh Soleh ini sebelum hari H-nya. Kalau dia benar, ya, dan Nabi Soleh telah terbunuh, mungkin adab tidak akan turun. Tapi mereka tidak bisa membunuh Nabi Soleh alaihissalam, maka Allah membinasakan mereka dengan rajfah, yaitu dengan apa? Dengan gempa bumi. Maka mereka semuanya binasa. Dan kaum Nabi Soleh ini kaum yang memiliki kekuatan. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, tanhitunal jibala buyuta. Mereka bisa membuat gunung-gunung jadi tempat rumah-rumah mereka. Jadi mereka memahat gunung-gunung. Allah mengutus kepada mereka. Kemudian Allah juga mengutus kepada kaum yang lainnya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut alaihissalam kepada kaum yang mereka itu berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka melakukan fahisyah, melakukan bentuk kedurhakaan yang dinamakan perzinahan. Tapi perzinahannya lebih menyimpang, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dibinasakan? Ditenggelamkan ke bumi. Jadi mereka ditenggelamkan ke bumi, ya, dibinasakan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepada kaum Bani Israel adalah Musa alaihissalam, yang di situ ada 3 manusia yang sangat durhaka, Firaun, Qarun, dan Haman. Dan Allah pun membinasakan mereka. Dari kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam semua ayat yang tadi disebutkan, salah satunya dalam surah Al-A'raf, ketika satu kelompok manusia durhaka kepada nabinya dan durhaka kepada rasulnya, mereka maksiat, mereka tidak berhukum dengan hukum apa yang dibawa oleh rasulnya, mereka akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan kita diperintahkan untuk mentaati rasulnya. Jadi ini prinsip awal, ya. Prinsip awal bagi setiap mukmin, kita mengimani, wajibnya mengimani Rasul, dan wajibnya kita mengamalkan semua syariat yang dibawa oleh Rasulnya. Ya. Maka lihat dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan Rabbmu kepada kamu, dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam prinsip yang pertama ini ada kaidah yang sangat agung. Bagaimana kita itu wajib berhukum dengan hukum Allah. Wajib kita berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, yang dibawa oleh para nabinya. Kita tidak boleh menggunakan prinsip-prinsip yang bukan turun dari Allah dan tidak dibawa oleh Rasulnya. Dan prinsip inilah yang akan menciptakan kedamaian alam semesta. Maka lihat dalam Al-Quran, pada 2 surah. Yang pertama dalam surah Ali Imran, dan yang kedua dalam surah An-Nisa. Allah berfirman dan bertanya kepada kita,
Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi tawa wa karha. Allah berfirman ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah kalian mengharap agama selain agama Allah? Apakah kalian mengharap agama selain agama Islam? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tawa wa karha wa ilaihi yurja'un. Padahal telah tunduk kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik secara sadar ataupun terpaksa, dan kepadanya mereka akan kembali. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kefakihannya kepada Al-Quran berargumentasi. Kamu tahu nggak Allah yang memberi rezeki? Kamu tahu nggak Allah yang menciptakan kamu? Maka dengan rahmatnya Allah menurunkan hukum buat kamu. Tidak mungkin manusia diciptakan tidak ada hukum dari Allah. Allah menurunkan hukum. Maka Allah bertanya, apakah kalian akan mencari sistem selain sistem Islam? Apakah kalian akan mencari aturan selain aturan Islam? Maka digambarkan oleh Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham, ada beberapa pertanyaan. Silahkan kamu untuk melakukan apa saja jika kamu punya bumi yang buminya bukan bumi Allah. Mau maksiat, mau durhaka, mau tidak berhukum dengan hukum Allah, silakan kalau kamu punya bumi yang bukan bumi Allah. Bumi ini milik Allah. Silakan kamu maksiat, silakan kamu durhaka. Jika kalian mendapatkan rizki bukan rizki dari Allah, silakan mau maksiat, mau durhaka, mau bikin sistem bukan sistem milik Allah, silakan. Tapi tolong, tahu nggak? Ada rizki yang bukan rizki dari Allah Ta'ala. Itu kata Syekh Muhammad Ibrahim Adham rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi Allah bertanya. Ya. Kita lihat dalam surah An-Nisa. Allah bertanya kepada kita. Ya. Dan Allah mempertanyakan tentang iman kita. Allah berkata, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqimun. Allah bertanya, apakah hukum jahiliyah, apakah hukum buatan manusia yang kalian cari, yang kalian harapkan? Wa man ahsanu minallahi hukma, dan mana dan hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah? Ya, wajib orang mukmin itu paham ini karena ini prinsip agamanya. Yang orang mukmin tidak boleh bagi dia merasa ragu dan tidak boleh dia untuk guncang tentang poin ini. Wajib mengimani Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, dengan rahmatnya Allah mengutus para nabi untuk Quran, mengutus kitab. Maka Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Ini prinsip ya. Ini bagian penting dari agama kita. Orang mukmin harus meyakini ini. Tidak boleh sedikit pun ragu dengan din ini ya. Din ini dinur rahmah. Dan apa yang dijelaskan ini semua prinsipnya, syariat Islam ini hukum terbaik. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Siapa yang dari satu masjid ini tidak hafal ayat ini? Ada yang tidak hafal ayat ini? Saya kira bukan muslim yang dekat dengan Allah, bukan muslim yang mungkin orang yang beragama gitu, dengan agama yang hebat, kalau dia tidak tahu ayat ini. Surah apa tadi? Atin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Tapi banyak orang Islam ketika ada orang muslim melaksanakan Islam, wah ini radikal, oh ini intoleran. Gimana ini? Orang melaksanakan Islam dikatakan radikal, orang melaksanakan Islam intoleran. Enggak, Islam itu rahmah. Semua prinsip-prinsipnya baik. Semua prinsip-prinsipnya menciptakan kedamaian dan ketentraman. Prinsipnya tadi, Allah Maha Rahmah, nabinya dinamakan dengan Nabi Rahmah, dan Islam dinamakan dengan dinu apa? Rahmah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita baru menjelaskan satu prinsip dan dua prinsip lagi insyaallah di bulan depan kita akan teruskan, dan kita udah jam 9 kurang 3 menit ya, kurang 5 menit ya. Mungkin ada satu pertanyaan, tidak mengapa. Bismillah, di sini ada pertanyaan tapi belum dibahas kita ya. Jika kita jadi karyawan berloyalitas kepada perusahaan milik orang kafir yang notabene warga Jepang, boleh tidak sebatas urusan pekerjaan? Apakah itu termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa atau tidak? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hukum asal kerja dengan orang kafir atau memperkerjakan orang kafir itu dalam Islam boleh. Jadi mempekerjakan orang kafir atau non Islam adalah boleh dalam Islam, sebagaimana ya terjadi dalam kehidupan Nabi SAW dengan para sahabat. Nabi SAW memiliki pembantu anak kecil orang Yahudi. Kemudian juga hukum asal berjual beli, interaksi jual beli dengan non muslim boleh, sebagaimana Nabi SAW berjual beli dengan orang Yahudi, tapi ada rambu-rambunya. Rambu-rambu yang pertama ya, seperti umumnya tidak boleh berinteraksi dalam yang haram. Contoh, perusahaan yang memproduksi barang yang haram zatnya, tidak boleh, baik muslim atau apa? Kafir ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dalam hal yang itu khusus untuk agamanya. Jadi khusus untuk agamanya. Yang ketiga, tidak boleh dalam hal yang berkaitan dengan hubungan kekuatan. Contoh, menjual senjata kepada orang kafir yang sedang berperang dengan umat Islam, maka ini tidak boleh. Kemudian di antara rambu-rambunya, orang muslim tidak boleh memberikan pujian, sanjungan dalam bentuk takdim, tabjil, pengagungan yang ada rasa pengagungan, yang memiliki makna pengagungan kepada orang kafir ya. Karena itu akan berkaitan dengan isi hati, yang artinya apa? Loyalitas. Adapun seseorang kerja lalu dia loyal kepada pekerjaannya, dalam arti dia profesional, dia tepat waktu, dia menjaga waktu, dia mengerjakan dengan apa yang ada dalam SOP-nya, maka itu kewajiban setiap mukmin. Ketika dia punya akad dengan orang lain, baik mukmin ataupun apa? Kafir, dan itu tidak dianggap apa? Bentuk yang dinamakan dengan loyal. Terakhir, kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Namun dalam kenyataan ya, di kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana status kita
di hadapan Allah. Kita durhaka terhadap Allah atau tidak? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapapun yang dia melanggar hukum Allah, siapapun yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berada dalam dua kondisi. Yang pertama, kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak relevan lagi hari ini, maka dia mukhrij an millati din Islam, dia kafir dan keluar dari Islam. Kalau ada orang mukmin berkata hukum Allah, Quran dan sunnah Nabi SAW tidak layak hari ini, tidak wajib lagi kita berhukum dengan hukum Allah, maka hukumnya adalah kafir. Kalau ada orang yang mengatakan hukum Allah hari ini tidak menguntungkan, dia mengatakan tidak menguntungkan kita berhukum dengan hukum Allah hari ini. Jika dia meyakini seperti ini, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan jika ada orang mengatakan hukum Islam tidak wajib dilakukan, dan dia mengatakan tidak mengapa, tidak haram berhukum dengan selain hukum Islam, maka dia adalah mukhrij an millati din Islam. Dia kafir, tidak bermanfaat syahadatnya. Tapi jika ada orang mukmin yang dia meyakini hukum Allah wajib ditegakkan, syariat Islam wajib ditegakkan, dan dia meyakini durhaka dan dosa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia maksiat kepada Allah, ya, di mana dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia melakukan dosa, dan dosa apa? Dosa besar. Jadi dosa besar. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau meyakini secara umum seperti itu, dalam arti amal seperti itu, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah terkadang lebih besar dosanya dari berbuat zina dalam bagian hukum-hukum tertentu, ya. Bagaimana atas kita kaum muslimin, kita berdakwah kepada Allah Ta'ala, menyeru manusia agar berhukum dengan hukum Allah, menyeru manusia agar beragama dengan agama Allah, dengan dinul Islam. Semuanya diperintahkan untuk beragama dengan agama Allah, dan diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Semua manusia, ya, pemimpinnya, rakyatnya, orang awamnya, ulamanya, semuanya diperintahkan dengan berhukum dengan hukum Islam. Kita meyakini yang tidak berhukum dengan hukum Islam ima masuk kepada kategori kafir atau dia melakukan dosa besar, ya. Dan ini poin yang wajib kita imani. Dan tidak setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam dia adalah apa? Kafir. Tergantung jenis keyakinan yang dia yakini. Sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.